Oke, assalamualaikum. Aduh, ngapain masuk? Loh, ayo kita main tembak-tembakan. Ini aku lagi bikin tugas sekolah loh. Halah, itu mah bisa nanti aja. Udah main aja. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Wahibu Mukti dari kelas 10H. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang cara merawat dan membudidayakan tanaman hias yang sedang saya budidaya dalam mata pelajaran PKWU alias Prakarya dan Kewirausahaan. Dan ya, alhamdulillah untuk pada video kali ini tanaman itu sudah ada dan sudah dikirim. Itu ada di belakang saya ya teman-teman ya. Dan ya benar-benar baru bikin hari ini, jadi seperti janji saya akan langsung membuat videonya ya. Tanpa basa-basi langsung aja kita mulai. Pertama kita akan membahas cara merawat kita bahas ciri-cirinya. Tenang, aku gak jatuh lagi, santai aja. Nah ini ya teman-teman ya untuk tanamannya. Dan ini hari pertama. Nama tanaman itu apa? Ini adalah anggrek bulan ya teman-teman ya. Nah sebelumnya itu di belakang ini ada gambar Anthurium andrenae atau bisa disebut flamingo. Tapi sayangnya tanamannya itu sangat langka sekali, makanya aku ganti dengan anggrek bulan ya teman-teman. Dan itu akhirnya diizinkan. Nah ini baru aku pesan dan baru nyampe hari ini, baru aku unboxing juga ini, yaitu tepatnya pada tanggal pada tanggal 24 Januari 2025. Dan itu di hari Jumat ya teman-teman ya. Tanamannya masih kecil seperti ini. Nah kita lihat dari ciri-cirinya teman-teman ya. Dari ciri-ciri tanamanku ini bisa dilihat ini daunnya tuh berwarna hijau ya teman-teman ya. Dan dia itu daunnya tuh masih hijau-hijau teman-teman ya. Mungkin nanti saat dia sudah mulai berkembang daunnya akan bertambah banyak. Nah terus untuk akarnya juga masih kecil ya teman-teman, karena ini mungkin masuknya remaja kan ya, bukan anak kan, tapi disebutnya anak kan. Nah terus harganya tuh, harga produksi untuk satu tanaman ini tuh berapa aja sih? Nah pertama itu untuk tanamannya itu satu bibit seperti ini harganya itu 12 ribuan di online teman-teman ya. Aku sempat beli di Shopee dan itu harganya 12 ribu. Aku beli 5 jadi total 60 ribu. Nah terus untuk tanahnya sendiri aku beli yang karungan itu harganya 20 ribu. Mungkin bisa dibilang cukup murah karena dapatnya banyak teman-teman. Nah untuk potnya sendiri ternyata juga cukup murah teman-teman, yaitu cuma sekitaran 2.000 saja. Aku beli di toko tanaman hias langsung. Jadi untuk total ya dari semua ini, dari satu pot ini, dari tanah, pot dan tanamannya itu sekitaran 34 ya teman-teman ya. Untuk satu potnya ini 34. Mungkin nanti untuk harga jualnya kita hitung aja untungnya berapa kali lipat. Kalau aku minimal sih 2 kali lipat atau 3 kali lipat kali ya. Yaitu sekitaran di harga 60 sampai 90 mungkin ya. Tapi 90 kayaknya kemahalan untuk kulit SMA. Nah terus yang ketiga ada cara perawatannya gimana aja. Nah pertama cara perawatannya untuk teknik penyiramannya itu sama seperti kaktus teman-teman. Kita siramnya itu saat sudah tanahnya itu sudah hampir kering teman-teman, sudah terlihat kering dan tidak basah. Nah itu boleh kita siram, dan siramnya pun juga tidak boleh terlalu banyak karena nanti tanaman ini bisa mati ya teman-teman ya. Nah lalu untuk tanahnya sendiri aku menggunakan tanah yang menggunakan campuran bahan organik teman-teman ya. Aku beli yang karungan itu, cuman aku tinggal di sekolah jadi aku nggak bisa baca itu campurannya apa aja. Nah terus apa lagi untuk mencegah hama ya teman-teman, kita bisa menggunakan pestisida, yaitu untuk mencegah hama dan penyakit teman-teman. Nah kasihnya itu berapa kali sekali, aku sempat searching itu katanya bakal dikasih itu kalau sekali dalam 1 minggu teman-teman, atau ya boleh juga kalau dikasih 2 kali seminggu kalau misalnya musimnya hujan ya teman-teman ya. Nah untuk penempatan tanaman ini juga nggak boleh terlalu terkena sinar matahari langsung ya teman-teman, karena pohonnya ini akan mudah terbakar. Jadi disarankan untuk ditaruh di dalam teras atau di sebelah tanaman saja teman-teman, seperti pohon yang ada daunnya. Jadi karena tanamannya hanya butuh 30% intensitas cahaya teman-teman. Nah terus yang keempat, kapan harus ganti pot. Nah untuk kapannya itu kita bisa melihat dari akarnya teman-teman. Jika akarnya itu sudah terlihat berkembang dan agak keluar, karena sini di bawah ini ada lubang, nama lubangnya ini adalah lubang drainage teman-teman. Ini bakal jadi tempat keluarnya akar. Kalau sudah terlihat di sini ya teman-teman, itu bisa kita ganti potnya karena pot ini
dan tidak cukup untuk menampung akar yang besar itu. Tapi untuk menurutku ini bakal bertahan lama potnya, karena dibanding dengan tanamannya sendiri ini masih kecil ya teman-teman, jadi mungkin bisa 4 bulan 5 bulan mungkin bakal bertahan di pot. Nah, lalu cara budidayanya teman-teman ya. Nah, untuk cara budidaya ini kalian memerlukan beberapa bahan-bahan teman-teman, bahan dan alat. Nah, ada di belakang aku, bakal aku bawa dulu ya. Oke, yang pertama itu yang harus kalian siapkan itu adalah ranting teman-teman. Ya kalian cuma perlu satu sih, cuma aku bawa 2. Ini aslinya 1 ranting tapi aku potong jadi 2 karena kepanjangan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian butuh sekop teman-teman. Buat apa? Ya buat ngerok tanahnya, karena gak mungkin aku ngerok pakai tangannya. Beneran bisa tapi malas ya, aku pakai sekop aja. Yang sekop yang aku beli seharga 10.000 teman-teman di toko tanaman hias. Dan yang ketiga itu kalian butuh yang namanya tanah, tapi sekarang tanahnya benar-benar cuma ada ini doang dan beserta beda tanaman sih, aku udah nggak, tapi gak apa-apa, kita bongkar aja ya. Terus yang terakhir ya, tentu aja kalian perlu tanamannya. Ini bakal aku bakal copot dulu, karena di sini aku baru lihat tadi tuh ternyata kalau di bungkus online gitu ada benangnya teman-teman. Kalian lihat ini, nggak tahu ya kalau di kamera tuh kelihatan apa enggak, tapi di situ ada benangnya ya. Yang ini harus dipotong ya, supaya tidak mengganggu ini apa namanya akarnya teman-teman ya. Ini bakal copot dulu. Ya teman-teman, ini tanamannya udah pisah dari benangnya. Nah, ini benang ini seperti ini ya, kelihatan nggak? Ya, tuh. Ada biru-biru itu benangnya teman-teman. Karena kalau personal itu bakal diikat teman-teman. Nah, ini tanahnya sebelumnya itu boleh pengaruh saya tadi itu mengelilingi si tanamannya. Nah, supaya apa? Mungkin supaya saat dibawa ke perjalanan itu tanaman tidak langsung mati ya teman-teman. Nah, itu cara budidayanya. Pertama kalian masukkan pasir dulu tanah yang dia tanamnya ke dalam pot yang sudah ada lubang drainase ya teman-teman. Ini penting, potnya harus ada lubang ininya supaya kita saat akarnya sudah membesar tuh keluar teman-teman, makanya nyangkut di dalam gitu. Nah, terus kalau sudah kita masukkan aja teman-teman. Oh ya, aku lupa, tadi kan aku bawa ranting. Nah, ini gunanya ranting ini adalah untuk apa namanya, tumpuan ya, bukan tumpuan, apa namanya ya, kita sebutnya rumahnya aja lah ya. Nah, tadi aku sempat lihat di YouTube caranya begini ya. Nah, terus kita deketin si rantingnya itu ke akhir bulan ya. Oke, kita butuh sekop ya. Kita pakai sekop untuk menggali tanaman. Nah, terus kalau kita masukin ini, nah kurang dalam ya. Tapi jujur sih teman-teman, aku tuh baru kali ini aku merawat tanaman seperti ini teman-teman ya. Sebelumnya tuh asing banget tanaman kayak gini buat aku. Tapi setelah belajar PKW itu jadinya aku lebih mengenal tentang tanaman-tanaman kayak gini. Ya ada manfaatnya juga belajar ya. Kenapa itu mas? Dan harapan aku saat ngerjain tugas tanaman ini itu satu, tanamannya gak mati, udah itu aja. Ya kira-kira kayak gini ya teman-teman ya, karena videonya itu sudah hampir 10 menit, jadi dibanding nyampe 10 menit ya langsung aku tutup aja ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Nah, pada tanggal 24 Januari 2025 itu tingginya baru segini ya, baru 5 cm. Oke, kasih itu baik-baik ya. Pada tanggal 24 Januari 2025 itu tingginya sekitaran 6 cm ya teman-teman, 5 cm, dan itu first day teman-teman. Jadi aku harap tanamannya baik-baik aja dan gak mati, dan semoga dilancarkan juga untuk teman-teman yang lain, amin. Dan ya terima kasih untuk kepada Pak J selaku guru matematika guru PKWU, dan ya kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata mengucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.